Oke, balik lagi di Nyatanya Jadi Anak Rumahan. Aduh, serak lagi. Ini udah episode ke-14. Selamat datang di episode ke-14 ya. Kalau ibarat anak baru puber, ini tuh lagi di fase alay-alaynya ya. Oke, kita mau bahas apa? Langsung aja ya. Kayak yang pernah gue singgung di episode 9, anak rumahan itu karena sering banget di rumah. Saking seringnya ketemu orang tua, itu pasti nurut banget gitu sama tiap kata-katanya. Sampai kalau maknya misalnya kayak maknya malin kundang gitu, diancam buat dikutuk jadi batu, saat itu juga pasti bakalan panik gitu loh. Oh iya, percaya nggak percaya, kita semua itu sebenarnya manusia itu semuanya makhluk penurut ya. Sekalipun orang yang suka ngelanggar peraturan dan nggak bisa dianggap nurut mungkin. Tapi buktinya gini, kan ada tuh orang yang suka ngebohong ke maknya kan, suka ngebohong atau malah langsung cabut aja gitu, nggak digubris. Iya sih, emang nggak ini sih ya, jadi nggak beneran nggak kelihatan nurut sama maknya. Tapi di lain sisi dia juga nurut sama temennya. Dia nurutnya sama temennya gitu, nggak sama maknya. Nah, kemarin tuh gue bikin polling di Instagram buat bahas topik ini ya. Pertanyaannya itu begini, kalau orang tua bilang enggak, harus banget diikutin. Nah, pilihannya itu ada yang iya sama enggak juga. Nah, kalau yang jawabnya enggak, gua suruh kasih alasan. Tuh. Nah, hasilnya kan gue posting di dua Instagram, Instagram pribadi gue sama Instagram podcast ini tuh. Kalau yang di IG podcast ini tuh 75% milih iya. Ketahuan banget ya, anak rumahan semua tuh yang follow ya. Kalau di IG pribadi gue 70% jawab enggak. Dan dari 70% cuma satu orang yang ngasih alasan coba. Padahal yang 70%-nya tuh enggak jawabannya padahal. Parah, pelit-pelit banget sih lu. Jadi gue yang capek sialan. Tapi satu alasan itu cukup mewakilin sih menurut gue. Soalnya gini nih alasannya, kita itu punya hak buat milih. Yang penting yakinin dulu ke orang tua kalau itu baik, terus komunikasiin juga yang baik. Gak usah jauh-jauh ke pilihan masa depan deh. Lu pulang lewat dari jam 8 malam aja udah diteleponin coba. Gue yakin miss call-nya banyak banget dari malu tuh kalau lu lagi keluar. Kalau belum nyampe depan pagar gitu, belum ngetok pintu kayak masih teleponin terus gitu. Atau kalau minta izin buat nginep di rumah orang, di rumah temen, buset. Gak tau, gue gampangan minta legalisir ke kepala sekolah deh, tinggal datang kasih gitu daripada minta izin ke mak lu. Harus dilegalisir apa lagi? Surat izin keluarga. Surat keluarga gila. Surat keluarga apa sih? Kan lu keluarga. Kayak umuran ABG gitu, umuran kita tuh bujang kan. Ini yang dengerin kan 17-18 tahunan ya gak? Pasti banyak ngeluhin ini, yakin gue banyak banget ngeluhin ini. Kalau yang udah biasa di luar mah ya udah kabur ke rumah temen, jarang pulang, gampang. Sampai rumah nih disambut sama Ustadz Rukiah gitu loh. Pasti dipeluk sama mama gitu. Alhamdulillah datang juga kamu, anak setan gitu kan misalnya. Kalau anak rumahan kayak kita bingung kan mau kabur kemana. Coba, gue pernah nih sekali-kali main jauh yang ngetrip ke Bandung. Jauh banget, dari waktu itu gue di Depok nih. Berangkat pagi-pagi, abis subuh langsung berangkat itu biar gak ini lagi. Kan gak ketinggalan bis sih sebenarnya. Terus pulangnya malam. Itu tetap berasa kualat anjir. Soalnya di tengah jalan baterai HP gue habis sama sekali. Terus power bank juga gak bawa. Bingung gue di sono sumpah. Untung gue sama temen gue juga samanya lagi. Gak minta izin ke Bandung. Terus baterainya juga habis sama. Untung dia tahu jalan. Untungnya
gue apa ya, selamat gitu sampai rumah, nggak kualat sampai kecelakaan gitu. Tapi lama-lama gue kepikiran juga gitu, kepikiran juga soalnya gini, banyak temen-temen gue, banyak orang luar Solo malah kayaknya, temen lu juga ada nih kayaknya, yang nggak pernah, kayaknya nggak selalu ngikutin, malah kayak nggak pernah ngikutin omongan orang tuanya, omongan maknya, tapi kok nggak kualat-kualat gitu loh. Sedangkan kalau gue sekalinya apa, gak matuhin, langsung kualat, langsung susah gue. Tapi mungkin udah kualat ya sebenarnya, udah kualat nih teman-teman gue kayak gitu, cuma nggak berasa aja, jadi masih berani gitu langsung terobos kan, ya masih terobos kan. Si penting yakin gitu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau diatur atur terus, tapi diaturnya gini, pikiran orang tuanya tuh harus sama gitu kayak pikiran kita. Itu sih nggak apa-apa, malah nggak masalah. Iya, walaupun satu DNA, terus otak sama badan warisan orang tua semua, tapi selalu berlawanan gitu loh. Heran gue juga. Atau sebenarnya isinya tuh sama, dan samanya tuh kayak pas dia muda. Meanwhile di tahun 95, mah aku main ya. Jangan, di rumah aja mending lu nggak habisin duit lu kalau main lu. Ah bodoh lah, berangkat. Orang tua itu juga manusia ya sebenarnya. Emang manusia lah, gila lu. Lu anak iblis, gila lu. Disumun dari mana lu? Ya manusia juga, orang tuh manusia yang belum tentu 100% tuh valid sebenarnya ya. Apa yang dialamin dia dialamin juga sama kita. Belum tentu experience-nya bakalan sama gitu. Makanya kadang ada yang gak ngikutin orang tua dan gak terjadi apa-apa. Normal aja gitu. Gua gak tahu ya. Tapi karena sering di rumah, akhirnya mindsetnya itu kayak udah kebentuk dan kebiasa harus ngikutin peraturan dimanapun gitu. Walaupun peraturannya yang ada, peraturan yang kadang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bener gitu lah. Di luar juga kadang suka gitu loh. Bisa-bisa mungkin kalau diculik, nggak ngelawan gitu loh. Aduh bego banget sih ikutin peraturan yang nyuliknya jadinya. Jujur nih ya, ini tuh ngehambat banget gitu. Kalau misalnya hidup udah sendiri, tapi keputusan hidup kayak masih nunggu persetujuan orang lain. Jadinya gitu takutnya orang lain dianggap kolot mungkin. Ujung-ujungnya ragu-ragu gitu loh. Makanya dari sekarang belajar nih, gue juga belajar nih buat bikin keputusan sendiri gitu, yang biar nggak ragu-ragu sama pemikiran sendiri gitu. Walaupun bisa jadi melenceng juga ya, tapi seenggaknya nih udah nyaksin sendiri tuh, terus punya bukti kenapa gue nggak ngelakuin itu gitu. Sama satu lagi, kalau misalnya mau ngeyel ya pikirin dulu tuh, jangan mentang-mentang pengen belajar bikin keputusan pakai pemikiran sendiri, gak mikir konsekuensi gitu. Gak mikir konsekuensinya, misalnya konsekuensinya itu atau masalah yang ditanggung sendiri ya nggak apa-apa sih kalau resikonya diri lu sendiri gitu. Tapi kalau ngerepotin orang lain juga, ngerepotin orang tua lagi ngerepotin orang tua lagi gitu, jangan ngeyel dulu gitu. Kayak misalnya pas masih covid sekarang nih, kalau mau ngeyel main keluar ya mikir dulu di rumah tuh ada orang sakit nggak gitu kan, namanya orang tua kan ya, ada darah tingginya naik, diabetes, apalagi ya stroke misalnya, orang ada yang udah maaf ya udah stroke gitu, atau penyakit jantung, asma dan lain mah, lu positif mungkin lu 2 minggu tuh sembuh ya, 2 minggu karantina udah keluar lagi. Tapi bisa jadi orang tua lu ntar komplikasi, nggak sampai seminggu lewat, takutnya gitu ya, jangan sampai lah. Mudah-mudahan kita sehat semua lah kan ya, amin. Atau yang lo lakuin itu bakalan datengin debt collector gitu loh. Lo main kemana terus kepleset. Soalnya
Yang susah tuh malu juga nanti kan. Ya, ini episode ini yang bahas topik tadi ya. Segitu aja dulu. Dan yang mau ngirim email, gue masih sediain emailnya di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di episode anak rumahan selanjutnya. Dadah. Terpesona, aku terpesona. Mic-nya belum matiin gue.